Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah kalau keadaan kalian semua baik-baik saja. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu secara bersama-sama. Untuk itu Bapak persilahkan kepada KM atau kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa tersebut. Alhamdulillah, doa bersama telah selesai kita laksanakan. Selanjutnya Bapak akan meminta kepada kalian untuk bertadarus bersama atau membaca Al-Quran bersama, yaitu Quran Surat An-Nas. Untuk itu langsung saja Bapak persilahkan kepada kalian untuk bertadarus membaca Quran Surat An-Nas tersebut. Membaca doa bersama dan juga tadarus bersama, alhamdulillah telah selesai kita laksanakan. Selanjutnya Bapak akan mengecek kondisi kelas dan juga kehadiran kalian. Baik, untuk itu anak-anak langsung saja silahkan kalian untuk dapat melihat di sekeliling kalian. Lihat di samping kanan maupun di samping kiri bangku kalian, apakah di sana terdapat sampah? Nah, apabila terdapat sampah, silahkan langsung saja kalian untuk dapat membuang sampah tersebut keluar kelas ke dalam tempat sampah yang sudah tersedia di sana. Dan jangan lupa ya anak-anak, tolong ini barisan bangkunya juga dapat dirapihkan. Nah, apabila telah selesai, maka sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Untuk itu, apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Oh, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Kalau pada hari ini di kelas ini semuanya siswa-siswinya hadir semua, jadi tidak ada kemungkinan yang tertinggal pada mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Baiklah anak-anak, berhubung materi atau pembahasan kita pada pertemuan kali ini membahas tentang Asmaul Husna atau nama baik Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini yaitu 1. Siswa dapat mengerti makna Al-Asma Al-Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menunjukkan bukti dari Al-Asma Al-Husna dalam kehidupan. Adapun metode yang akan kita pakai atau metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini yaitu metode diskusi dan juga metode tanya jawab. Baiklah anak-anak, Bapak akan langsung saja memulai pembelajaran inti pada pertemuan kita hari ini. Yaitu tadi Bapak telah sampaikan di awal, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan tentang indahnya nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Nah, sebelum itu Bapak akan sedikit mengulang atau akan sedikit mereview pembelajaran yang telah selesai kita laksanakan pada minggu lalu. Apakah kalian masih ingat pembelajaran pada minggu lalu itu kita membahas tentang materi apa? Ya, betul sekali ya anak-anak, minggu lalu kita telah selesai belajar materi yang berkaitan tentang hari akhir. Alhamdulillah kalau kalian semua masih ingat begitu ya dengan materi yang telah selesai kita pelajari pada minggu kemarin. Selanjutnya
Anak-anak, kalian dapat membuka buku paket yang telah Bapak bagikan tadi. Kalian dapat membuka buku paket pada halaman 23. Di sana kalian dapat melihat beberapa gambar yang tersaji di dalam buku paket. Nah, untuk itu Bapak meminta kepada kalian untuk mengamati gambar-gambar tersebut. Kemudian setelah kalian amati, nanti Bapak akan meminta beberapa orang di antara kalian untuk berkomentar atau untuk menyatakan pendapat mengenai gambar-gambar yang telah kalian amati tersebut. Untuk mengamati gambar, Bapak beri waktu kalian selama 5 menit. Alhamdulillah, waktu mengamati telah habis. Untuk itu langsung saja Bapak akan meminta kalian untuk berkomentar atau berpendapat terkait gambar yang telah selesai kalian amati. Bapak akan pilih di antara kalian untuk berkomentar. Bapak memilih Fauzan. Silahkan Fauzan untuk berkomentar terkait gambar yang ada di buku paket halaman 23 ini. Silahkan. Iya, bagus ya anak-anak. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Fauzan. Selanjutnya Bapak minta satu orang lagi deh. Silahkan kepada Anita untuk berkomentar. Iya, silahkan. Iya, bagus ya komentarnya Anita. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Anita. Ya, Bapak akan sedikit menyimpulkan ya anak-anak, benar sekali tadi dari komentar Fauzan maupun komentar dari Anita bahwa gambar yang ada dalam buku paket ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan contoh dari adanya nama Allah tersebut. Dan juga secara tidak langsung gambar-gambar ini juga menyifati dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik tersebut. Anak-anak, langsung saja sekarang Bapak akan membahas materi inti tentang Asmaul Husna itu sendiri. Nah, untuk yang pertama ada nama Allah As-Somad. Anak-anak, tahukah kalian arti dari kata As-Somad itu? Ya, betul sekali ya anak-anak. As-Somad artinya adalah maha dibutuhkan atau tempat meminta. Jadi dapat Bapak jelaskan ya, Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan dan Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Dari sini saja sudah jelas ya anak-anak bahwa Allah itu adalah tempat bersandar bagi hamba-hambanya, termasuk kita semua. Kita juga patut gitu ya menyerahkan segala urusan kita atau menyerahkan segala permasalahan baik itu yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya kita serahkan kepada atau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan, seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita ya anak-anak. Selanjutnya, anak-anak kalian apakah pernah melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Betul sekali ya. Kita jangan sampai kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Pasti kalian juga sering ya melihat semut, satu semut dengan gerombolan semut yang lainnya ketika berpapasan atau bertemu, mereka selalu seakan-akan menyapa seperti itu. Ya,
Ini perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan juga saling membantu. Nah, ini adalah salah satu gambaran kecil begitu ya dari adanya nama Allah As-Somad. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, nama Allah atau Asmaul Husna Al-Muqtadir. Dapat Bapak jelaskan, Al-Muqtadir ini artinya adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Jadi dapat Bapak jelaskan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atau Maha Menentukan alam semesta beserta isinya. Nah, alam semesta beserta isinya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti adanya gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat maupun yang ada di laut yang beraneka ragam dan beraneka rupa. Oleh sebab itu, marilah kita mensyukuri segala kekuasaan Allah. Nah, ini yang Bapak jelaskan barusan adalah juga merupakan gambaran dari adanya nama Allah atau menyifati adanya Asmaul Husna Al-Muqtadir seperti itu ya. Kemudian materi yang ketiga atau Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Coba kalian, apakah kalian tahu apa arti dari Al-Muqaddim itu? Silahkan Fariha. Ya, betul sekali ya Fariha. Al-Muqaddim itu artinya maha mendahulukan atau yang terdahulu seperti itu ya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah dan kursi atau meja yang ada di sekolah. Kursi atau meja dibuat oleh tukang kayu. Menurut kalian ya, siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu kah? Atau kursi dan meja? Jawabannya tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Jika dikaitkan dengan sifat atau nama Allah Al-Muqaddim ini, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang nama Allah Al-Baqi. Nah, anak-anak, kalian tentu sudah tidak asing begitu ya kalau membahas tentang Asmaul Husna ini. Al-Baqi dapat Bapak jelaskan, artinya adalah maha kekal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kekal atas zatnya ya. Dapat Bapak contohkan, ada peristiwa nih ya, gunung api yang meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini tidak kekal, atau suatu saat semua yang ada di bumi ini akan hancur. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah hancur. Ya, ini menandakan bahwasannya Allah itu maha kekal atau Allah itu maha maha tidak akan rusak atau hancur. Al-Baqi seperti itu, maha Al-Baqi. Jadi dari sini dapat kita pahami dari beberapa Asmaul Husna yang dari awal Bapak sebutkan, Allah itu sangat maha kuasa terhadap segala kuasanya. Kemudian Bapak juga dapat menyebutkan contoh dari Al-Baqi ini ketika kita melihat proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Contoh manusia dari lahir sampai meninggal ini salah satu bentuk atau gambaran dari adanya sifat atau nama Allah Al-Baqi. Kita lihat manusia lahir ke alam dunia ini tidak langsung berbentuk
menjadi orang dewasa, tidak langsung berbentuk menjadi kakek-kakek, tetapi semua itu berawal dari bayi dulu, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi menjadi tua seperti itu ya. Ini juga menggambarkan sebagai gambaran bahwasanya yang ada di bumi ini akan rusak pada waktunya. Kita sebagai manusia juga akan meninggal pada waktunya. Nah, kita selaku manusia harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat maha kuasa atas segala kehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara mendekatkan diri pada Allah yaitu dengan berzikir dengan Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran Surat Toha ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hanya Allah lah Tuhan yang pantas untuk disembah. Dia mempunyai nama-nama terbaik yang menunjukkan segala kesempurnaan dan keagungan, yang berjumlah 99 nama yang disebutkan dalam hadis sahih. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Demikian penjelasan mengenai Asmaul Husna. Selanjutnya, kita simak macam-macam Asmaul Husna di video berikutnya. Anak-anak, barusan Bapak telah menjelaskan pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini tentang Asmaul Husna. Agar pembelajaran kalian dapat berjalan dengan baik, maka Bapak akan membagi kalian di dalam kelas ini menjadi beberapa kelompok untuk membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu
kita akan berusaha mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja Bapak akan membagi kalian dalam kelas ini menjadi 4 kelompok, karena sisa pembahasan kita pada pertemuan kali ini tersisa 4 kelompok ya. Untuk itu silahkan langsung saja kalian dapat berhitung dari 1 sampai 4. Nah, nanti kalian yang menyebutkan angka 1, kalian menjadi kelompok 1. Kemudian kalian yang menyebutkan angka 2, kalian menjadi kelompok 2. Kemudian kalian yang menyebutkan angka 3, kalian akan menjadi kelompok 3. Dan terakhir, jika kalian menyebutkan angka 4, tentu otomatis kalian akan menjadi kelompok 4 ya, seperti itu. Silahkan untuk berhitung mulai dari Anita sebelah kanan sini ya. Silahkan untuk berhitung. Baik, alhamdulillah berhitung dan juga membagi kelompok telah selesai kita laksanakan. Untuk itu silahkan saja kalian mencari teman yang menyebutkan angka yang sama. Silahkan untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 sebelah sana sedikit ya. Kemudian kelompok 4 paling ujung ya anak-anak. Untuk kelompok 1 Bapak akan beri tugas kalian untuk berdiskusi tentang mengakui sifat Allah, mengakui atau nama Allah dari Asmaul Husna As-Somad. Kemudian yang kedua, Bapak beri tugas kalian untuk berdiskusi tentang mengakui sifat Allah Al-Muqtadir. Kemudian kelompok 3 ya, dengarkan kelompok 3. Kalian Bapak beri tugas untuk berdiskusi tentang mengakui sifat Allah Al-Muqaddim. Dan yang terakhir, kalian kelompok 4 silahkan simak ya. Kalian diberi tugas untuk mendiskusikan materi tentang mengakui sifat Allah Al-Baqi. Nah, untuk itu berdiskusi. Untuk berjalannya diskusi ini Bapak beri waktu kalian selama 20 menit untuk mendiskusikan materi-materi yang telah Bapak bagikan kepada masing-masing kelompok. Untuk itu Bapak silahkan saja untuk kalian berdiskusi secara baik. Jangan lupa kalian harus berperan aktif ya dalam diskusi ini. Jangan sampai mengandalkan satu sama lain di antara kalian ya. Silahkan saja langsung berdiskusi. Baiklah anak-anak, waktu berdiskusi kalian selama 20 menit telah selesai. Maka dari itu Bapak akan langsung saja meminta kalian untuk mempresentasikan atau mengemukakan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Baik, langsung saja untuk kelompok 1. Silahkan perwakilannya dapat maju ke depan kelas. Kalian kemukakan apa yang telah kalian diskusikan mengenai mengakui sifat As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu langsung saja Bapak persilahkan. Ya, langsung saja. Iya, bagus ya anak-anak. Marilah kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah tampil. Selanjutnya Bapak persilahkan kepada perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan tentang mengakui sifat Allah Al-Muqtadir. Iya, silahkan langsung saja maju. Iya, bagus ya. Marilah kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah presentasi. Selanjutnya, agar waktunya tidak berlama-lama, Bapak persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang apa yang telah kalian diskusikan mengenai sifat Allah Al-Muqaddim. Ya, silakan maju perwakilan kelompok 3. Bagus juga ya kelompok 3. Marilah kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Dan yang terakhir anak-anak, untuk kelompok paling ujung nih, kalian yang kelompok 4 silahkan perwakilannya siapa?
Furqan, ya. Furqan, silakan maju untuk mempresentasikan apa yang kalian sudah diskusikan. Tadi tentang kelompok 4 tentang, iya betul, tentang sifat Allah Al-Baqi. Iya, bagus ya anak-anak. Marilah kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4 yang sudah presentasi. Ya, itulah anak-anak presentasi kalian yang sudah kalian lakukan barusan. Sangat Bapak hargai, sangat Bapak sangat Bapak suka gitu dari presentasi kalian. Secara keseluruhan, secara general kalian sudah dapat memahami apa dari sifat-sifat yang ada atau nama-nama dari Asmaul Husna tersebut secara baik, seperti itu ya. Terbukti dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah dapat berkomentar atau berdiskusi tentang materi tersebut yang sudah Bapak bagikan tadi. Kalian mendiskusikannya secara baik sekali ya. Untuk selanjutnya Bapak akan sedikit memberikan tugas kepada kalian. Silahkan buka buku paket yang tadi Bapak berikan pada halaman 30. Di sana kalian dapat melihat ada kolom ayo berdiskusi. Bapak minta kepada kalian untuk dapat mengerjakan soal latihan yang ada pada buku paket tersebut halaman 30 bagian A. Untuk pembelajaran kali ini Bapak hanya meminta kalian untuk dapat mengerjakan soal latihan pada kolom ayo berdiskusi bagian A saja. Untuk selanjutnya apabila kalian telah selesai, nanti Bapak akan minta untuk dikumpulkannya ke Bapak apabila kalian telah selesai mengisi latihan tersebut. Untuk latihan ini Bapak berikan waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut secara baik. Baik, langsung saja silahkan untuk mengerjakan soal tersebut. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita dari awal sampai akhir barusan telah selesai kita laksanakan bersama. Namun pada kegiatan penutup ini Bapak akan sedikit menyimpulkan secara garis besar pembelajaran yang telah selesai kita laksanakan tadi. Untuk yang pertama yaitu kita membahas nama Allah As-Somad. As-Somad ini artinya Allah yang maha dibutuhkan. Jadi sudah jelas dari artinya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dibutuhkan bagi hamba-hambanya sebagai tempat sandaran atau tempat berserah diri, seperti itu ya. Adapun pengakuan atas sifat As-Somad atau Asmaul Husna As-Somad ini adalah satu, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Kemudian yang kedua yaitu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan atas sifat As-Somad ini yaitu berusaha membantu teman di sekolah maupun di rumah dengan tenaga pikiran dan tutur kata yang santun. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat maha kuasa atas segala kehendaknya. Adapun pengakuan dari adanya sifat Allah Al-Muqtadir ini yang pertama menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Kemudian yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita akan tahu kapan karena kita tidak akan tahu, seperti itu ya, tidak akan tahu kapan bencana itu akan datang. Kemudian yang ketiga dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya tentang mengakui sifat Allah atau mengakui nama Allah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim ini artinya maha mendahulukan atau yang terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang
maha terdahulu. Adapun pengakuan atau adanya bentuk mengakui kita terhadap adanya Asmaul Husna atau sifat Allah Al-Muqaddim ini, yaitu satu, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat seperti itu. Kemudian yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Nih ya, kalian kalau kalian tidak menunda-nunda pekerjaan, berarti kalian mengakui bahwa adanya sifat Allah Al-Muqaddim ini. Kemudian yang keempat, yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, seperti itu ya. Dan yang terakhir anak-anak, pembahasan kita yaitu mengakui sifat Allah Al-Baqi atau memahami sifat nama Allah Al-Baqi. Al-Baqi itu artinya yang maha kekal, seperti itu ya. Adapun bentuk atau gambaran, bisa dikatakan juga contoh dari kita mengakui adanya nama Allah atau sifat Allah Al-Baqi ini. Satu, ketahuilah bahwa masa anak-anak tidak kekal. Sesuatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. Kemudian waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran dapat kita simpulkan secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, Bapak pada kegiatan penutup ini akan sedikit memberikan tugas tambahan atau PR untuk kalian, di mana tugas tambahannya itu mengerjakan latihan pada kolom Ayo Berlatih bagian B dan C halaman 30 yang ada di buku paket. Nah, jangan lupa ya anak-anak, PR-nya itu yaitu kalian mengerjakan ya soal latihan yang ada di buku paket halaman 30 bagian B dan C. Untuk tugasnya, Bapak minta minggu depan kalian sudah dapat mengumpulkan tugas tersebut ya. Baiklah, kemudian Bapak juga akan sedikit menyampaikan judul atau pembahasan kita pada minggu depan, yaitu tentang materi membayar zakat. Jangan lupa ya anak-anak, sebelum kalian mempelajari materi tentang membayar zakat, kalian juga harus melihat atau sedikit mungkin membaca-baca atau bertanya kepada orang tua kalian tentang materi yang berkaitan tentang zakat ini, supaya kalian nanti pas belajar juga lebih mudah seperti itu ya. Dan hanya itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini membahas tentang Asmaul Husna. Semoga pembelajaran yang telah selesai kita lakukan dari awal sampai akhir ini mendapat berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan meminta kembali kepada KM untuk membacakan doa penutup majlis atau doa kifaratul majlis secara bersama-sama. Langsung saja untuk itu Bapak persilakan kepada KM untuk memimpin doa kembali. Nah anak-anak, pembelajaran kita dari awal sampai akhir nyatanya sudah selesai dan juga berjalan dengan baik. Kalian tadi juga telah berdiskusi secara baik sekali. Bapak sangat senang mengenai hal itu. Dan pembelajaran dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan Bapak tutup saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.